Per tanggal 27 Juni 2021, Indonesia terus mencatatkan rekor jumlah kasus positif terbanyak selama pandemik ini berlangsung. Cuman sayangnya gue dapat kabar dari 2 keluarga gue dan 2 rekan kerja gue kalau ternyata mereka ikut ngebuat rekor itu tercipta. Karena gue sempet kontak langsung sama mereka, gue juga akhirnya mesti PCR untuk mastiin gue tuh positif atau enggak gitu. Gue langsung coba cari tempat PCR yang bisa gue transaksi secara online dan juga pengambilan sampel secara drive-thru. Jadi seenggaknya gue bisa minimalisir kontak gue dengan orang lain. Setelah sampel gue diambil, gue tentu pengen langsung tahu hasilnya positif atau enggak. Begitupun keluarga gue dan teman-teman gue pada langsung nanyain hasilnya positif atau negatif gitu ya. Cuman sayangnya PCR ini cukup makan banyak waktu. Akhirnya gue mesti nunggu dan silver liningnya adalah at least gue bisa ngebuat satu rencana, satu planning untuk karantina gue gitu. Karena sama-sama kita tahu kalau seandainya kita positif, kita mesti isolasi yang makan waktu kurang lebih 10+3 atau 14 hari lah kurang lebih ya. Hasilnya keluar dan turns out gue positif COVID. Setelah gue tahu hasil gue positif, gue langsung jalanin rencana gue. Emang sekarang sih kondisinya udah sangat-sangat mengkhawatirkan sih. Dari level puskesmas pun udah kecapean, apalagi rumah sakit. Rumah sakit temanku bekerja sempat ditutup karena ruang rawatnya itu sangat penuh dan sampai buat terpal di depan, jadi udah kayak bencana beneran. I was lucky enough to work in this amazing place di mana gue disupport banget dan juga difasilitasin. Jadi gue dapet satu tempat isolasi gitu ya yang ngebuat gue bisa isolasi di sana, isolasi mandiri di situ gitu. Gue nyampe di tempat isolasi, gue langsung kabarin keluarga gue langsung kabarin teman-teman gue juga langsung minta tolong ke teman gue untuk belanja sembako untuk 14 hari ke depan. Gue nanya ke teman gue yang pernah COVID untuk sharing gitu, dan tentu gue langsung konsultasi sama dokter, cause no matter what happen, I need someone who know exactly what to do in this situation gitu. Paling nanti aku kasih resep, di resepnya isinya ada antibiotik, antivirus, terus untuk obat-obat yang untuk gejala lo sama vitamin. Tapi kalau misalnya untuk obat antivirus itu harus disertai dokumen PCR positif ya. Bangun pagi, kamu langsung ngecek suhu dan saturasimu. Kamu harus nyempetin juga exercise yang ringan-ringan dulu aja lah raga-nya. Yang penting daily reportnya itu harus dikirimin, jadi terpantau istilahnya. I gotta say it's pretty weird experience untuk kena COVID dan mesti isolasi selama 14 hari. I try to look everything as pieces and pounds and tend to look at it as a simple thing. Sesimpel oke, gue kena, nanti gue isolasi, dan ketika gue recovery gue bisa aktivitas kayak biasa lagi. Cuman kayaknya nggak sesimpel itu juga, karena ketika gue kena gue bisa banget nularin virus ini ke orang lain, ngancem nyawa mereka, nambah beban tenaga kesehatan, nambah pengeluaran gue juga gitu. Dan ketika gue coba refresh pengalaman gue selama pandemi ini, mungkin gue nggak sebaik itu juga dalam menjaga protokol kesehatan gitu. I wasn't prepared enough, I wasn't adapt well enough. Dan ya setelah gue isolasi, gue coba untuk scale up, look at the bigger picture gitu. Dan ketika gue coba untuk scale up, melihat hal yang lebih besar, ternyata it's pretty frustrating juga. Pemimpin kita narasinya itu sangat-sangat buruk gitu. Yang dikhawatirkan itu bukan dampak kemanusiaan dari COVID-19 ini, tapi melainkan lebih mengutamakan dampak ekonominya. Kalau menurut definisi WHO itu kita udah 3 atau 4 kali lipat gitu sebenarnya dari angka yang dilaporkan via Kemenkes. Di Indonesia ini kematian yang nggak perlu terjadi banyak banget, penularan yang nggak perlu itu ada banget gitu kan. Kita memang masih jauh lah dari kata penanganan pandemi yang sesuai. Selain kasus harian kita yang cukup tinggi, itu banyak yang kewalahan rumah sakit karena okupansi rasionya masih tinggi. Juga kita bandingkan dengan beberapa indeks, misalnya indeks dari Nikkei terkait dengan penanganan pandemi, itu kita berada di posisi 100-an dari 120 negara. Kalau seandainya 10 tahun lalu ada yang bilang ke lo kalau bro, lu bakal hidup di satu situasi di mana situasi ini tuh put a pause in every single aspect in your life dan mungkin juga ngancem nyawa lo, probably you will find yourself in this belief gitu. Cuman ya it happened and destiny speak for itself. Ya kesadaran tadi ya, sadar kalau ini lagi krisis gitu, kalau apa yang kita lakukan ini akan berkontribusi. Kita yang punya privilege, please gunain privilege itu untuk menjaga diri dan keluarga. Effort dikit untuk harus informasi. Misalnya ada hoax di WA grup kita gitu, kita handle lah, jangan dibiarin. Sekarang kalaupun berbelanja barang-barang yang memang kita butuhkan. Sekarang kalaupun mau belanja, paling dekat adalah ketika ada teman yang menawarkan via WA, via Instagram. Itu beli
beli dulu gitu. Jadi teman bantu teman, tapi jangan pakai harga teman. Jadi kita sama-sama menyeimbangkan tadi yang dilematis, bukan berarti ngerem sama sekali ya. Kalau kita ngerem sama sekali ya ambruk juga ekonomi.